Baik teman-teman, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini ya. Saya akan mencoba menjawab ada dua pertanyaan dari teman kita tentang potongan ya. Jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah kalau sampai untuk potongan yang standar adonan 3 kilo berapa jadi berapa potong ya? Please jawab seperti itu. Nah teman-teman ya, jadi kalau standarnya untuk kita eh, di usaha roti goreng ataupun daging ini dan juga cakwe itu kan kita punya standar masing-masing ya teman. Jadi itu tidak bisa disamaratakan. Tetapi pada perhitungannya gitu kan seperti itu. Kalau kita bisa memotong ini harga ya teman. Kita kembali lagi ke harga jual kita. Kalau kita harga jual itu rata-rata 1.000 seperti itu ya, kita bikin 1.000. Kalau saya kan lebih dari 1.000 harga jual seperti itu. Kita anggarkan 50 per potong dari per kilo itu menjadi 50. Jadi kalau 3 kilo otomatis kan 150. Artinya kalau dari perhitungan itu kita sudah bisa balik modal, dan kemudian kalau kita bisa habis juga kan sudah bisa memaksimalkan keuntungan. Tetapi berbeda juga ya teman, di potongan masing-masing dan daerah masing-masing. Kalau saya di sini karena mengikuti standar di sini, saya itu kalau ditanya potongan ya memang sekitar 50-an. Karena kalau harga jual 1.250 per item, yaitu nanti bisa jadi uang sekitar 50.000 sampai 60.000 seperti itu. Jadi per kilonya itu jadi uangnya segitu ya teman. Berbeda ketika kami berjualan di Kalimantan, ya minimal potongan itu minimal itu dari sekitar 60-an sampai 80-an, bahkan bisa lebih kan seperti itu. Tapi itu kan berbeda daerah ya teman-teman, otomatis kita berbeda penyesuaiannya kan, karena potongan di sini juga menyesuaikan teman-teman yang sudah ada di sini. Kalau di sana kan kita lebih bebas karena lebih jarang yang berjualan, sehingga faktor lingkungan juga yang sangat mendukung dan harga juga sangat mendukung kan seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, pertanyaan dari Bang Hamzah ini ya, untuk berapa kilo dari potongan dari per kilo ya, berapa potong, dan kalau 3 kilo ya segitu ya, minimal kan kita 50, berarti kalau 3 kilo 150 potong. Nah yang kedua masih sama, dari orang sama, kendala jualanku yaitu dalamnya empuk tapi nggak kopong, padat ya, berongga kecil jadi kayak padat gitu kan, berongga kecil jadi kayak padat. Pengennya yang kopong berongga. Kemarin udah pakai background plus juga ya. Memang ya teman-teman, saya sudah membuka artinya memberikan saran pada teman-teman semua, kalau ketika kita membuat roti goreng terutama itu ya, agar itu kan tidak asal jadi, artinya jadi adonan kemudian digoreng bisa dijual, kan tidak seperti itu. Kita melakukan satu tindakan agar kualitas yang kita buat, roti goreng yang kita buat itu kan bisa lebih maksimal, terutama mungkin dari segi rasa kan seperti itu, kemudian dari segi pulen ataupun empuknya adonan itu sendiri, sehingga kalau dingin nanti itu kan masih tetap enak kan seperti itu. Bahkan saya menyarankan untuk pertimbangan memberikan menteganya dan tambahan bahan, seperti contohnya ini abangnya ini sudah memberikan background plus, itu sudah bagus ya teman. Cuma kendalanya lagi kan ini kan dia meminta agar tidak kopong ya, dia mungkin pas memotong itu adonannya terlalu padat. Nah itu kembali lagi ya teman-teman kepada kita saat kita membuat adonan. Kemudian yang kedua itu adalah ketika saat kita memotong. Jadi saya sendiri kalau memotong itu memang sedikit agak tarik ya memang tidak terlalu, tapi pasti mungkin teman-teman bisa melihat video saya yang sudah pernah saya share juga seperti itu. Jadi ketika kita motong, dari meratakan dulu lah, meratakan itu fungsi untuk kita menekan adonan itu adalah supaya nanti itu ngangkat, artinya dia itu membentuk rongga-rongga tersebut juga. Selain itu untuk meratakan, menghaluskan, juga untuk memberikan ruang ya, memberikan ruang angin itu kan menyusup ke dalam, artinya yang tekanan dalam itu kan bisa membentuk rongga tersebut ya seperti itu. Sehingga nanti pas digoreng kalau adonan itu baik, dia akan akan berongga lah seperti itu, dan tidak terlihat sangat padat seperti itu kan. Jadi dasarnya ketika teman-teman semua sudah meratakan adonan ya, kalau bisa adonan itu kan disesuaikan ya teman. Ketika kita meratakan, jadi
itu tergantung volume ya, volume teman-teman ketika membuat. Kalau membuat banyak memang ya mungkin perlakuannya akan beda ya. Kalau membuat sedikit, kalau cuma 3 kilo 4 kilo kan mudah, jika dipotong itu ditarik, nah itu agak ditahan lagi, artinya kayak ditekan-tekan gitu sambil meratakan, sambil memotong itu ya, sambil tekan-tekan. Nah itu kan fungsinya salah satu nanti untuk dia apa ya, membentuk serat rongga kan seperti itu. Jadi tekanan-tekanan di setiap adonannya sudah dibelah kemudian ditarik gitu kan, yang dia akan membentuk satu rongga-rongga pada roti goreng yang sudah kita goreng nantinya. Nah yang berikutnya adalah faktor, biasanya benar faktor ketika adonan itu sendiri. Kalau adonan sudah maksimal ngembang, artinya sudah ngembang di meja, itu biasanya jarang terjadi. Dia akan membentuk apa ya, dia akan lebih lembek, kemudian dia tidak bisa berongga karena ini sudah maksimal ya teman. Jadi dia mengikuti potongan yang kita potongan seperti itu. Jadi adonan diupayakan ketika kita sudah membuat adonan itu dia maksimal ngembangnya di meja, sehingga nanti ketika kita sudah bisa menarik, memotong, nah pas digoreng itu dia maksimal kembangnya. Jadi di dalam penggorengan itu roti goreng yang kita goreng seperti itu, atau daging yang kita goreng itu maksimal ngembang di wajan ya, ataupun di tempat penggorengan, sehingga nanti kelihatan itu sangat semakin mekar gitu, semakin mekar, sehingga bentuk-bentuk di dalam tengah-tengah itu sendiri berongga kan seperti itu. Itu salah satu trik yang saya gunakan ya teman. Yang pertama tadi adalah menariknya sendiri, menarik kemudian ditekan-tekan kayak dipencet-pencet gitu. Yang kedua dari segi penggorengan sendiri, itu faktor dari pengembangan ya, artinya ketika kita membuat adonan itu ngembangnya diusahakan di meja. Jadi kalau ketika kita buat adonan kok sudah ngembang duluan tuh repot ya teman. Repotnya kita meratakan juga sudah repot, karena kalau sudah ngembang duluan itu akan ditekan pun sudah sulit untuk diratakan seperti itu. Tapi kalau sebelum maksimal dia ngembang, kita ratakan di meja, itu akan lagi mempermudah kita nggarapnya ataupun kita mengerjakan seperti ini. Mau dilebarkan dia enak. Kalau sudah ngembang duluan itu sangat repot sekali ya teman. Itu akan mempengaruhi kepada roti goreng yang kita buat ya seperti itu. Dan tadi kalau kita menginginkan suatu roti yang empuk kemudian kopong, ya trik-triknya adalah salah satunya itu. Makanya kita ketika membuat adonan itu ya teman, kita harus apal kebiasaan kan, itu kebiasaan masing-masing. Jadi nantinya usahakan jangan dulu adonan itu ngembang di baskom ataupun ketika kita membuat adonan itu sendiri. Nah jadi hal-hal itu kan nanti kebiasaannya dari kita sendiri teman. Jadi bentuknya pun dari bentuk potongan itu kan nanti ide-ide masing-masing ya, ada yang bentuknya panjang, ada yang lebih bulat kan seperti, ada yang petak-petak kan seperti itu, bahkan ada yang tidak beraturan. Itu kan keahlian masing-masing, jadi tidak bisa dipaksakan. Karena kalau cuma untuk rongga itu ya mungkin nanti kalau sudah terbiasa akan bisa. Saya pun ya sampai sekarang setiap hari ya teman, ya memang berongga, tapi kadang-kadang juga itu ketika adonan tidak ataupun sudah ngembang duluan, itu akan sangat sulit bagi saya untuk mengatur itu kan. Jadi kan memang membuat roti goreng ataupun daging ini kan gampang-gampang susah ya teman-teman, sehingga kita juga harus ya membiasakan ketika itu gagal itu harus seperti apa, dan kalau bagaimana caranya untuk berhasil itu, cara tindakan kita kan harus bagaimana kan seperti itu untuk ke arah situ kan. Nah jadi itu saja teman-teman ya, sedikit penjelasan dari saya. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf bila kurang detail ya, tapi pada dasarnya semua kan kembali ke kita masing-masing untuk pengerjaannya. Oke, itu saja, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.